Udah nih. Udah nih. Ajar aja. Udah. Welcome Dapat Bicara. Kali ini gue sama Bang Black nih. Dan ada satu temen agak-agak gimbal. Kayaknya sama nih gimbalnya nih. Agak ini udah buntut kuda. Thank you Ge udah nyempetin datang Sama-sama, brother. jauh-jauh. Kita minum dulu lah. Tos dulu nggak? Nggak pakai tos nih Bang. Mana Ge? Sibuk apa nih? Kayaknya kan yang gue tahu sih lo lebih banyak panggung. Sekarang Banyak di rumah, ya kan? ngapain di rumah? Aduh. Ini pandemi lama amat, kagak hilang-hilang. Kacau. Tapi lu cikal bakal lu ngeband itu dimulai dari apa sih Ge? Awal kali ngeband. Ya awal kali ngeband sampai Zaman-zaman masih muda dulu sih. Kesannya udah apa? berarti lu tua Bang. Banget. Zaman-zaman masih begajulan banget. Dulu mah apa ya? Rock ya. Dulu kan emang kita rock banget gitu lah. Apalagi dulu kan di Malang kan. Jadi gue ya di Malang, terus Malang itu dulu apa ya, terkenal kota barometer rock gitu loh, Jawa Timur. Terus Surabaya, terus Jember. Nah Malang emang terkenal rock ya, mau nggak mau kan kita emang harus ngikutin apa yang jadi tren di sana gitu. Rock. Itu band lo apa itu? Masih band SMA gue dulu di Malang. Tahun Tahun 89, 90 lah. 90. Band rock untuk anak-anak SMA aja, masih iseng-iseng aja gitu ya. Tapi udah dengerin Iron Maiden, Judas Priest kayak gitu, terus Halloween kayak gitu-gitu dah. Nah kalau Indonesianya ya jelas pastinya God Bless. Gak boleh ketinggalan. Om Ian, terima kasih Om Ian. Om Ian tuh guru saya. Saya sering nonton Om Ian Antono dulu di God Bless karena dia sering konser di Malang. Terus setelah dari itu lu bikin band lagi atau memang ketemu dengan Stephen atau gimana tuh? Waktu di Malang sih band-band SMA gitu loh, tapi ya serius gitu loh. Maksudnya ya serius mainnya apa gimana nya gitu, ikut festival kayak gitu-gitu, ikut parade gitu. Pindah ke Jakarta tetap mainin rock dulu. Belum langsung ke reggae ya? Belum Bang, tapi dengerin udah. Waktu itu gue dengerinnya tuh Thriller, Bob Marley, tapi nggak dimainin, tapi cuma Dengerin doang. Rock, tetap rock di sini. Masuk Gunadarma, kampus gua, nggak boleh nyebutin kampus nama. Nggak apa-apa, kampus sama gua satu kampus juga. Iya. Kampus gua, kampus itu dulu tuh belum universitas, dulu masih STMIK. Oh berarti yang di Kelapa 2. Kelapa 2, Iya. Pondok Cina. Itu tuh. Itu emang kampus anak-anak gondrong kali ya di situ ya waktu itu. Iya. Ya, 90-an. Kampus E sama kampus D. Kampus anak gondrong berarti kampus anak-anak rocker gitu, metal, yang scene-nya kayak gitu. Dan gue kuliah tuh jujur aja pengen nyari temen anak band, bukan karena Berarti apa ya? nggak mau. Tujuan utamanya ketemu teman tujuan band. utamanya tuh sosialisasi. Berarti Belajar bukan kan mau belajar dulu. Belajar Belum sama tiga. di gimbal belum ya? belum mau, masih gondrong biasa. Gondong biasa ya. Kayak gitu. Yang lain ospek nih ya kan, masuk perguruan tinggi kan. Gue enggak Om. Gue masuk gondrong gitu, ya sempet gue ditanya sama yang ospek itu ya, ketua senatnya kan. Tahun berapa tuh di ospek? 91 iya. Bilang Di satu ospek. masuk STM. Makanya tadi kan bilang masih muda kan. Iya di ospek gue nggak ngikut, tapi gue harus ngadep ke ketua senatnya gitu, yang ketua ospeknya itu gondrong juga Bang. Bang Ucok namanya. Bang kalau masih ingat gue, Bang Ucok itu senior gue di Gunadarma dulu waktu pertama kali masuk kan. Tapi di Gundar ngambil jurusan apa? Gue manajemen informatika waktu itu. Udah sama gua. Nah iya. Sama terus ya Jis ya. Kagak emang beneran sama bang. Iya. MI.
MI. Dulu kan ngetopnya MI sama IT. Teknik komputer ya. Iya. Tuh. Awal-awal tahun segitu tuh teknik komputer gitu. Iya. Di Gunadarma ketemulah musisi-musisi yang sekarang udah jadi artis gitu loh maksudnya lah. Udah menjadi band besar gitu ya. Contohnya ya Opi Adaresta itu dari sana. Dari sana juga. Netral tuh siapa? Bagus. Bukan, gitarisnya Miten. Oh, Miten. Gitu. Dodi Katramsi. Miten kalau nggak salah dari Gunadarma juga deh. Banyak ya Kalau produk nggak salah, kalau nggak salah ya. gudangnya ya. Iya iya banyak sih bang apa di kampus E tuh yang Banyak musisi dari situ ada Tony senior gue nih, Tony Lementi sekarang. Tuh Gunadarma juga banyak lah. berarti udah ketemu teman-temannya terus lo nggak mau niat kuliah gitu udah ketemu dengan lingkungan Udah lo kebentuk gitu aja lagi. Emang dari awal gue di sini gue harus cari anak-anak band nih biar gue bisa ngeband gitu. Tidak dari Malang ke Jakarta gitu. Udah diawali dengan niat gitu. Iya. Teman-teman gue bilang lo kalau mau cari anak band di Gunadarma lo kuliah gitu. Udah langsung daftar situ. Masuk Gundar. Simpel sih. Simpel. Udah. Tapi ya belajar juga lah. Maksudnya 3 tahun gue lulus jadi 5 tahun. dia 5 tahun gue 4 tahun bang itu kalau di situ masuk gampang keluar susah ya kan Lulusnya aja gampang. pemutihan bang. lo parah kan Ngabisin angkatan. lebih parah daripada gua Lulusnya aja pemutihan loh. kemudian 5 tahun lo berarti di sana udah mulai ketemu teman-teman yang emang satu Iya, waktu itu jadi ceritanya Gunadarma nyari band buat kampus. Band kampus Gunadarma nama grupnya Gunadarma Rock Band. Gunadarma Rock Ya, Band dia nyari inilah regenerasi lah. Awalnya kan ada Tony Lementi itu. Nah, seniornya itu. Jadi regenerasi, wah daftar. Ikut, Tahun Bang. berapa itu bang? Ikut seleksi kayak gitu. Itu tahun 93. Iya, gencar-gencarnya rock itu. iya Iya, Bang. festival lagi Alternatif gitu kan, lagi rame-ramenya alternatif zaman itu. Pro Jam. Lagi hidup banget tuh GRJU tuh di utara tuh. Tahun-tahun itu 91, 95, 96, akhir 97 kalau nggak salah. Iyalah. Kalau seumuran pasti paham lah zaman-zaman itu. Untuk festival Blok M dulu. berarti udah masuk ke Gundar lu ada band kampus lu ikut dah tuh festival menang Bukan festival, seleksi buat Gunadarma Rock Band ikut. jadi lolos. ikon jadi ikon di sana Iya, waktu itu lagu wajibnya tuh Switch All Mine, Entertainment, apalagi tuh. Pokoknya lagu-lagu orang lah. Iya. Mainin bang, udah masuk. Terima kasih Jadi yang ikon udah nyeleksi. kampus. Keren. terus dari situ pilih Gunadarma Rock Band lah. Gunadarma Rock Band di tahun 93 ya Iya. terus dari situ Generasi yang kedua bang. yang kedua Yang kedua. Yang pertama ya Tony Lementi kok Tony. dari situ main lagi tuh lu mulai Masih Dah. rock, masih rock. masing rock Ketemu sama jadi gue di Cempaka Putih kan tinggalnya. Cempaka Putih itu ada kayak studio namanya Studio Ilman. Ilman Studio itu ya tempat nongkrong lah. Waktu itu yang nongkrong di situ banyak kayak teman-teman Pipex juga pernah nongkrong di situ. Terus sekali lagi Garuk ya. Garuk, oh iya, Band. Dia suka di situ. Garuk Band tuh ada Roman sekarang di Ungu ya kan. iya Sebenarnya satu tongkrongan bang, emang udah satu ini aja satu visi lah. Gimana caranya ini kita bisa ini di musik gitu loh, jadi bisa istilahnya bisa apa namanya, bisa sukses lah, bisa sukses gitulah. bareng-bareng berarti dengan beberapa band tuh nongkrong di situ tuh bang Iya, itu tahun 95. Tapi alhamdulillah juga itu band-band priv juga loh itu. Ya Tipek ya Garuk kan asal Waraka semua tuh. Depan Ancol. Cerita Oh iya, Permangan. zaman-zaman itu Ancol tuh ada nama acaranya Rabo on the Beach. Iya. Rabo Rock di pantai. Iya. Tuh tiap hari Rebo. Ikut tuh sering di situ tuh. Ancol juga masih aktif kayaknya itu. Tahun 95 ketemu sama Iwan terus Jaka ya. Iya, Jaka dulu sempat di BIP juga Jaka tuh.
belakang. Gabung dia namanya Wah Band dulu. Iya, Wah. Oh iya iya. Lagu pertama, lagunya tuh waktu itu album pertama apa namanya? Lagunya Kus Plus tuh kita cover tuh. Iya. Pujemu namanya. Pujemu dengan hidupmu. Sempat booming lah lagu itu tuh. Booming banget. Booming sekali. Terus yang album keduanya Isi Dong, Ciptaan Iwan. Gitu sih, Wah Band. Berarti Maju bukan maju langsung terus tahun. reggae ya berarti ya. Iya kan? 95, 96, 97, 98 pecah tuh. Si Wah itu. Bukan, Indonesia pecah kan waktu itu 98 kerusuhan. Iya, 98. Gue pikir Wahnya pecah. Kena juga Om. Akhirnya bubar. Karena kantornya ikut kebakar di Glodok. Sini habis ya. Ampun. Habis sudah semua itu. Dokumen kelar udah Iya. Udah kelimpungan dah. Untungnya dia ada studio satu lagi di apa di daerah Jelambar ke Songolan itu Pluit. Oh Fluid ya. Ya, jembatan 5 ya. Nah, Jembatan lurus 5. lagi kan Pluit tuh, Bang. Nah, di situ pindah situ kantor. Bikin proyekan lah. Gue dulu sempat bikin proyekan sama Iwan berdua sama Oki drum. Oke ya, oke. Oki drum dulu Popis Dead namanya. Oki itu sempat di Kotak, terus sempat di Bip juga. Sempat di mana lagi tuh dia tuh. Banyak yang ngejablay deh bandnya. Sana sini situ. Ya, pokoknya gitu dah. Senangnya jadi anak band ya gitu, Bang. Jadi banyak kenal gitu loh. Teman-teman banyak lah ya. Sevisi Nah, misi. di tahun itu ketika itu lu ketemu dengan yang benar-benar ini lo, lu di sini gitu. Itu di band apa? Kan udah kerusuhan tuh 98, bubar kan tuh. Iya, tapi kan tetap ini ya. Tetap lu harus mencari. cari gimana Lu ya. Bikin mencari. lagi Popis Dead. Popis Dead. Sempat bikin kompilasi Jakarta Most Dangerous waktu itu. Band utamanya itu ada Brand the Machine. Brand the Machine Iya, tuh iya, sekarang BTM. ini kalau sekarang tuh inilah Noxa ya. Iya, Orang sama teman-teman Robin, Noxa, iya. ya almarhum ya semuanya udah ini. Jadi kemarinnya baru meninggal ya Si apa tuh nih? ya almarhum Tony. Baru berduka juga gua. Noxa tuh menurut gua panutan dia di scene hardcore juga, Dreamcore. Dreamcore ya. Dreamcore metal. Yang lagunya nggak panjang-panjang aja, Bro. Dia pendek. 10 1 detik, menit. 15 detik, 20 detik, 30 detik cukup. Tenggorokan lurus aja. 30 Keren. 40. Salut gua sama Brand Mesin sama Noxa. Nah, gue bikin tuh kompilasi Bang. Saya Bang. Kompilasi Jakarta Most Danger isinya band-band hardcore sama new metal ya waktu itu ya. Dia di tahun-tahun segitu nu Iya, metal. Metal. Ya, gitu. Lagi happening kan. Terus lanjut berarti di Popis Dead itu rilisnya berapa lama? Berapa piece atau memang kaset ya? Kaset. Lumayan laku juga waktu itu. Belum ada CD ya. Iya. Belum ada CD. Belum ada CD. Mana tuh. Berhubung kita dulu awam soal royalty ya kan. Ini musisi emang lemahnya di situ. Royalty itu kita nggak bisa tahu banget gitu loh berapa laku berapanya gitu loh. Ketutup gitu. Gue yakin sih itu kaset laku sebenarnya. Tapi ya Dibilangnya ya segitu aja, Bang. Padahal sih laku bener. Berarti ketemu di reggae-nya mulai kapan? Itu tadi rock mulu. Popis Dead 98, 99. Iya. Tahun 2000 gue ngamen, Bang. Sempet ngamen Oh, ngamen dulu. Ngamen di kafe tapi lagu-lagu klasik rock gitu. Ya sama Iwan, rock alternatif lah ya. Iwan, Oki, terus ada Nanda juga, Nanda Kobel tuh dulu di Solja, sekarang udah enggak, sekarang lebih ke sama Ipang, drummer Ipang. Udah tuh ngamen-ngamen di kafe, ketemu lah tuh, gue ngamen tuh si brother gue satu ini Steven nih tepeng, datang dia waktu itu bandnya Scope lah, Ah iya. ya kan? Iya, Scope. Tepeng dulu bandnya Scope, rock juga. Nu metal ya. Iya, nu metal gitu kan. Dia sering datang kalau gue lagi ngamen dia datang. Ngejamnya ya reggae Bang, kayak Sublime, Eleven. Gaming lebih gaming dulu ya. Udah sering ketemu, ngobrol-ngobrol. Sebelum itu emang udah kenal gitu loh. Emang udah kenal, cuman lebih intent ke musiknya baru di waktu gue ngamen di kafe. Mulai ngejam. Terus gue diajak. Kayak gue mau bikin solo nih gitu. Gue bikin solo nih, solo. Lalu band kan udah ada di Scope. Iya gue pengen bikin solo nih reggae, tapi reggae.
Mulai deh tuh. Ini belum gimbal nih. Udah. Udah. Gimbal gue karena apa? Karena Korn kan waktu itu kan gimbal. Iya, ya. iya, Gitarisnya. Simon Kemah Gua, ya. wah asik juga nih. Gue ngeliat ke situ. Kenapa gimbal gitu? Karena ada Korn waktu itu kan gimbal. Terus gue juga lihat si ini juga vokalisnya RATM. Oh, Musik JG Indonesia. Luka. Ya juga. Dia gimbal juga keren. Terus ada Skulptura Soulfly juga. Iya, gimbal juga. Gimbal juga. juga Soulfly kan dia. zaman-zaman itu keluar. Udah tuh. Emang lagi gimbal waktu itu. Berarti lu ditawarin langsung iya nih Ya. untuk solonya. Yaudah, yuk garap gitu kan. Udah bang garap. Tahun 2004 lah tuh garap. 2005 rilis album pertama tuh yang The Other Side, Stephen Coconutris. Itu di album itu ininya Welcome ya, hit single, Welcome hitsnya Iya, dia. iya, banget tuh lagu. Lagu jagoannya lah kalau anak-anak dulu Itu bilang. yang bikin siapa? Hah? Yang bikin siapa itu lagu Welcome ya Brother Tepeng lah. Tepeng. Tepeng yang liriknya dia, notasi dia semua keren emang. Kita juga nggak nyangka bang, jujur aja maksudnya. Kalau waktu itu yang penting udah deh, kita jalan aja lah pokoknya mau gimana. Ini ya pangsa pasar waktu itu kan ngedenger reggae aja bingung Kayak gimana produser gitu kan nawarin sana Belum sini yakin ya? iya nawarin sana sini oh ditolak apaan nih gitu apaan nih ditolak sama produser besar lah waktu itu kan label gede lah ya kan ditolak ya udah akhirnya kita edarin sendiri aja kali gitu nggak usah Itu nunggu. di lagu atau udah punya lagu? Udah punya lagu udah ada lagunya buat kan pelurunya itu kita jual Udah punya stok lah. udah bentuk album nih loh lagu gua lagu kita gitu kan nggak ada yang mau Nggak ada yang mau, Iya, tawarin. ini apaan nih Label 1 apaan? tolak, label 1. iya label besar pada waktu itu 100% nolak Sampai akhirnya lu sendiri ya jalannya. jalan sendiri dan ada satu produser yang agak berani juga dan agak gokil juga sih emang maksudnya berani gitu loh yaudah nih lo gua ini dah gua bantu deh nih gua bikin Era lagu. transisi sih ya dari rock itu kan jedanya sedikit sekali tuh pindah ke kemasannya reggae itu. Emang dimulai sama abang sih kayaknya sama grup-grup abang. Rekamannya juga di produser yang ini yang hebat ini 267 Record nih, sampai sekarang gitu. Terima kasih banget buat 267 Record yang udah susah payah gitu loh maksudnya dulu zaman waktu itu Paling gokil berani lah. udah support Stephen Coconutris sampai sekarang pun kita masih ya Untuk nemenin gambar di warung kuning belakang ISTN itu. Karena kebetulan jurusannya arsitektur. 25 Iya. 95. 95 95 sampai namanya teknik ya lama itu sampai 2003 baru kelar. Kerja lagi, cuti lagi. Ya nemeninnya itu cuma reggaean aja. Nah, emang ISTN kan terkenal maniak sama reggae, ngebak di dalam kampus udah kayak apaan. Udah negara bebas itu. Berarti label 267 berarti label yang paling berani sih ya di era itu ya. Mungkin reggae belum ada kelihatan kali ya di era tahun itu, makanya lo nggak diambil. Dia punya keyakinan mungkin satu sisi ya udah bareng-bareng udah. Ya, kalau secara pasar di Indonesia zaman-zaman itu emang reggae belum. Sebelumnya emang ada Imanes, ya itu tahun berapa? Iya, tuh? Imanes sudah lama tahun Almarhum Imanes. 90-an. Itu secara komersil, secara industri udah masuk memang. Udah mulai Iya, udah mulai. Nah, baru di era 2005 tuh Stephen Coconutris. Tapi sebelum tahun 2005 juga di scene komunitas itu udah ada reggae sebenarnya, cuma memang belum ada apa cuma ya? nanggung ya Humania. belum ke industri ya. Mania bukan reggae. Ya kayak gitu tuh. Belum ke industri gitu loh. Nah, Stephen Coconutris mencoba berusaha masuk nih gitu kan waktu itu. Jujur aja memang banyak yang nolak, Bang. Karena ini produser 267 ini sebagai label
sebagai distribusi juga, studio rekaman juga, ini udah banyak bantu juga gitu loh sampai sekarang gitu. Terima kasih banget. Iya, makanya menciptain hits itu kayak lagu Welcome to My Paradise kan masuk yang memang nggak bisa diulang. Itu lagu Nggak bisa itu jadi kayak macam momentum ya. Kita kan nggak tahu waktu itu, udahlah keluar aja, udah rilis aja udah, mau gimana ntar lah terserah gitu. Nothing Tulus. Nah, akhirnya booming kan. Dan nggak pindah band lagi, nggak bikin band-band nama baru apa gitu ya. Iya. Itu aja. Tapi itu Stephen Coconut Trees. Iya. Tambahan. Nah itu Stephen Jam itu. Oh Stephen Jam itu tahun 2010 kan. Jadi 2010 itu Coconut Trees untuk sementara nggak bikin album dulu, maksudnya nggak mau vakum dulu lah. Bukan vakum untuk sementara waktu. Masing-masing bikin proyekan, ya kan? Ada yang bikin band sendiri, terus kebetulan Tepeng bikin Stephen Jam gitu. Ada gue juga, terima kasih kan. Iya bikin aja. Jadilah Stephen Jam sampai sekarang juga masih. Jadi sekarang dalam 2 nih, bukan artis ini lagi bikin album lagi nih sekarang. Stephen Jam juga waktu tahun kemarin juga bikin album ya, 2 CD, jadi 1 album 2 CD gitu. Terus That's Konspirasi dia itu banyak band ya bang? Biasa Itu 2 ya kan, yang setiap hari itu padat MC itu tiap minggu ya. Ini kalau nggak corona ini manggung mulu nih pasti. Iya lah, tiap minggu nggak bisa kayak begini. Nggak bisa. Syukuri aja pokoknya kan. Insya Allah kalau apa namanya kita tulus gitu ngejalanin segala sesuatu, niat tulus pasti dikasih kemudahan lah. Nah itu dengan perjalanan Stephen James, Stephen Coconut Trees berjalan, terus vakum, terus Stephen James lagi jalan, terus lu bikin Drugs ini atas dasar apa nih? Drugs Konspirasi juga karena iya dari situ ya? Waktu 2010 itu Coconut Trees vakum, gue bikin band tapi bukan band reggae, band metal. Jadi kalau gue bikin band reggae lagi ya gue Masih ke situ lagi. Stephen Jam aja gitu, makanya gue cari yang lain karakternya gitu ya, distorsi, karena gue cuma cinta musik itu saya cuma 2 bang cinta bang, jadi suka gue cinta reggae dan cinta distorsi, itu aja. Jadi bikin yang metal sama kawan gue Irno, ada Richard, terus Kuple itu Jujur Caci basisnya dia. Tapi lu selama ini ngeband dengan menghasilkan banyak pundi-pundi, ada rasa puas nggak? Kalau puas sih nggak bisa diukur sih ya, nggak bisa diukur gitu, jadi nggak pernah puas gitu loh untuk berkarya. Karyanya ya. Kita terus cari sesuatu yang lain, cari sesuatu yang kayak gitu, Menggali terus. cuma ya ngelihat kemampuan juga bang. Kalau terlalu dipaksakan kan juga ini kan nggak boleh juga, disesuaikan dengan kemampuan untuk berkarya gitu. Berkarya terus. Simpel sih sebenarnya bang. Karya terus ya. Ku jalani apa adanya, aku Siapa yang nggak tahu? Itu semua orang sih yang apa banyak yang tahu, termasuk gue Dan juga. hampir generasi sekarang juga Semuanya itu familiar sekali dengan makanya kayak ketika gitu. tadi kan itu momentum, dan itu memang ya udah jadi kayak rezekinya kan di saat itu. Tapi kalau lagu-lagu Coconut Trees banyak mewakili sih bang ya. Kayak itu tadi yang tadi gue nyanyi itu bebas merdeka, jadi gimana kita menjalankan hidup sehari-hari gitu bang, ya kan. Yang penting nggak nyusahin orang, nggak 378 terus Ibu orang. iya. Tapi bedanya Coconut sama Stephen Jam apa sih? Selain memang Stephen Jam pro Coconut band, bedanya apa nih? Mana?
bedanya yang jelas di komposisi lagunya beda, tapi tetap reggae. Tetap reggae, cuma ada balutan distorsi, ada bukan distortion. Itu yang di mana? Senja. Senja. Kalau Coconut pure. Iya, lebih ke apa namanya? Roots sih enggak apa lebih simpel lah ya. Lebih simpel nih mana sih? Lu yang album pertama, kedua tuh. Mungkin pesan-pesan buat anak utara atau dapur dapur musik, Cara Wah, jadi Tempatnya bang. ya apa ya, jangan Tempatnya gimana? iya jangan lah. iya. Jangan biar supaya bisa bertahan ya kan di industri ya kan. Dengan banyak aturan tuh seperti apa sih? Apakah memang harus gimana? Terus mungkin apakah tahun depan gimana lagi gitu dengan lebih survive di musik kan? Berarti kan memang survive di musik. Ya total sih, total udah kemplung total. Tapi emang harus totalitas ya, kalau segala sesuatu nggak di musik aja, di semua pekerjaan tuh kita harus mencintai pekerjaan itu dulu kan. Nanti tulus. Iya, nanti dulu untuk mencapai sesuatu gitu kan. Ya harus terbebani lah. Iya, jadi harus mencintai pekerjaan dulu. Nah kebetulan emang ini pekerjaannya sekaligus hobi kali ya. Terus dikasih mudahan ya kita inilah syukuri, terus kita pegang gitu loh. Kita pegang benar-benar. Bijak sekali buat Tangan lu. Thank you banget, Bang. Pengke. Itu sampai susah Ke Sima. Sima juga sih ya sih. Karena bang udah lengket lagu. Jadi antara dia Gak bisa dipisahin kayaknya. iya. Kayak lengket gitu ya. Kayak makanan Bagus Karena gue nggak tahu kayak mungkin udah lengket sama dia ya kan. Biasanya kalau gitar sama vokal kan nyatu kan. Emang nyatu lah. Sampai akhirnya ya udah kemana-mana pasti sama dia ya kan. Kadang-kadang vokalis nyembah gitaris ya. Kadang-kadang yang Gitaris coba Itu balik. nyamperin. Thank you banget ya udah nyempetin waktunya mampir-mampir Ya. supaya bisa lebih eksis lagi tahun depan. Insya Allah Mudah-mudahan semua berlalu lah. semuanya lah ya, buat teman-teman juga. Ini lagi pandemi juga ya, tetap berkarya dan bergerak lah ya. Virtual terus. Eksistensi. Iya, ini kan sih. Eksistensi. Tetap stabil. Pengaruh juga. Pengaruh ke dapur udah pasti. Nah itu sampai rumah dijual di rumah siapa? Pare Gak tahu rumah itu siapa? agak gua suruh gak lihat deh, tunjuk. Jadi tanyain. Loh ini papis. Kalau ada yang mau beli ya silakan japri aja lah. Harganya lumayan loh. Ketahuan ya. Yang di mana Jis? Cempaka Putih. Bukan ditanya sama gue. Mana Jis? Tahu nih kayak mana nih cluster. Ya abang kali mau ini bang mau yang abang yang ambil kali ya. Amin. Udah kali aja nonton yang di rumah ya. Udah. Dan properti juga nih, ya kan. Yang gitu kita cheers dulu. Iya. Terus dulu lah.